Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Oke guys, hari ini hari Jumat tanggal 5 September 2025. Sebelum kita mulai video ini, gue mau mengucapkan selamat Hari Maulid Nabi Muhammad untuk teman-teman muslim sekalian. Nah, seperti yang kita tahu nih, hari Jumat tanggal 5 September itu ada beberapa data penting soal labor market yang penting banget nih. Kayak average hourly earnings, terus juga ada NFP, lalu ada unemployment rate. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk data ketenaga kerjaan US baru saja dirilis, menunjukkan hasil yang jauh di bawah ekspektasi. Ini adalah laporan yang sangat penting dan dapat mengubah sentimen pasar secara signifikan. Berikut poin-poinnya ya. Untuk yang pertama, kita langsung bahas ke data yang paling penting itu ada NFP, yang angka actualnya itu ada di 22K. Jauh di bawah perkiraan ya, 75K ya. Ini adalah pertumbuhan lapangan kerja yang hampir stagnan dan merupakan sinyal utama bahwa pasar tenaga kerja itu sedang melambat drastis nih di US. Terus kita lanjut ke unemployment rate. Tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,3% dari 4,2%. Kenaikan ini mengonfirmasi bahwa pasar tenaga kerja mulai melonggar. Lalu average hourly earnings itu pertumbuhan upah per jam stagnan dan melambat ya. Jadi dari sebelumnya itu 3,9% turun menjadi 3,7%. Ini adalah kabar baik dalam hal inflasi, karena tekanan upah tidak lagi menjadi pemicu kenaikan harga. Terus, apa nih dampaknya ke The Fed dan market? Jadi laporan ini adalah hadiah bagi The Fed, karena menunjukkan bahwa upaya mereka untuk mendinginkan ekonomi mulai berhasil. Untuk kebijakan The Fed, data ini secara kuat mendukung ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga. Laporan NFP yang sangat lemah ini memberikan The Fed alasan yang solid untuk bertindak dovish. Kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat, yaitu tanggal 17 September nanti, dan bahkan beberapa kali tahun ini. Ini potensinya jauh lebih besar ya untuk pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali. Terus market saham dan kripto gimana nih? Sesuai dengan logika, berita buruk adalah berita baik. Data ini kemungkinan akan memicu rally. Investor akan menyambut baik prospek kebijakan moneter yang lebih longgar, yang membuat aset berisiko seperti saham dan kripto menjadi lebih menarik. Nah, tapi untuk USD, dengan ekonomi yang melemah dan prospek pemotongan suku bunga, USD itu diperkirakan akan melemah ya terhadap mata uang utama lainnya. Jadi secara keseluruhan, laporan ini adalah game changer yang memperkuat keyakinan bahwa siklus kenaikan suku bunga The Fed telah berakhir. Dan kini kita memasuki fase di mana pemotongan suku bunga akan semakin mungkin terjadi. Nah, coba kita lihat ya dari sisi Fed Watch Tool kayak gimana. Untuk Fed Watch Tool tidak ada presentasi yang menunjukkan bahwa The Fed akan stay di suku bunga yang sama. Jadi sebanyak 87,8% dia akan memangkas suku bunga sebanyak 25 basis point di tanggal 17 September nanti, dan sebanyak 12,2% itu The Fed akan pangkas 50 basis point. Nah, gimana dengan probabilitas lainnya? Kita coba lihat nih di sini. Nah, seperti yang kita sudah perkirakan juga ya, jadi untuk tanggal 29 Oktober nanti kemungkinan 70% itu akan ada pemangkasan suku bunga lagi. Kalau misalnya tanggal 17 September itu akan pangkas sebanyak 25 basis point. Lalu nanti tanggal 10 Desember akan ada pemangkasan lagi nih sebanyak, probabilitasnya sebanyak 67,3%. Jadi kita akan pantau terus data-data yang akan keluar nantinya, data US, supaya kita tahu perkembangan untuk The Fed ini kayak gimana nih untuk mengambil kebijakan moneternya. Oke, lalu kita lanjut ke BTC inflow di ETF-nya. Untuk ETF-nya, ternyata nggak inflow ya. Kemarin itu ternyata outflow sebesar 222,9 juta dolar. Ini yang lainnya semuanya outflow, tapi sebenarnya BlackRock itu inflow ya, sebesar 134,8 juta dolar. Coba kita lihat ke ETF-nya Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini sama ya, dia outflow juga, bahkan bisa dibilang ini sejak 4 hari terakhir itu outflow terus nih Ethereum. Cuman kita belum tahu nanti gimana untuk hari ini, kita baru bisa lihat datanya itu besok. By the way, gue besok juga akan update-nya itu malam ya, soalnya akan ada kerjaan sedikit, jadi mungkin akan baru bisa upload video lagi malam, so ditunggu aja.
Terus kita lanjut langsung ya ke charting BTC. Nah, untuk BTC sekarang banget itu lagi ada di supply 4 hour-nya ya. Coba kita lihat dari daily dulu. Untuk daily kemarin penutupan candlenya itu merah ya. Kalau dibandingin dengan data kemarin harusnya tuh BTC bisa hijau ya. Soalnya kan market stok US juga hijau. Cuman sayangnya dia closingnya merah nih. Baru sekarang banget ada indikasi kuat kalau misalnya dia closing seperti ini, itu bisa menandakan bahwa BTC udah siap untuk bullish lagi. Cuman kita lihat dulu dari 4 hour-nya itu masih bearish ya. Kecuali nanti jam 11 ya. Nanti jam 11 malam kalau misalnya dia bisa closing di atas supply 4 hour ini, baru 4 hour-nya bisa dikatakan bullish lagi nih. Terus untuk lower time frame-nya lagi, untuk 1 hour-nya itu still bullish dengan demand-nya masih ada di sini. Karena ini gue lihat sebagai inside bar, terus juga ini inside bar. So, kalau misalnya banyak inside bar ini sebenarnya bagus ya untuk melihat momentum. Jadi kita bisa lihat bahwa momentumnya itu ada nih di 1 hour-nya. Tapi perlu kita ingat juga bahwa sekarang kita lagi ada di supply 4 hour. Kayak gitu untuk BTC. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum seperti yang kita lihat ya, dia berhasil closing di atas supply 1 hour ini. Jadi bisa dikatakan bahwa di 1 hour-nya itu dia udah bullish. Karena itu kita bisa nandain demand-nya itu di sini. Kenapa nggak di sini bang? Nah, kenapa nggak di situ? Soalnya gue lihat di sini tuh ada pullback ya. Ada pullback yang candle merah ini berhasil closing di bawah candle hijau sebelumnya. So, gue mau consider ini sebagai pullback. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu harganya kembali lagi ke sini, gue bisa ambil keputusan apakah gue mau trade di Ethereum. Nah, sebelum kita lanjut di lower time frame, kita coba lihat dulu nih di daily. Untuk daily dia masih bullish, masih bergeraknya di sini-sini aja. Dan kemarin itu candlenya itu bisa dibilang merah ya. Tapi merahnya ini dia belum kemana-mana seperti yang kita lihat di sini. Candlenya masih di sini-sini aja. Jadi bisa dibilang untuk Ethereum itu masih konsolidasi ya. Tapi konsolidasinya masih terbilang bagus karena dia nggak closing di bawah demand daily ini. Seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk daily still bullish, still looking good. Terus kita lihat di 4 hour. Nah, kita lihat nih di 4 hour ternyata dia juga nggak mampu untuk closing di bawah demand 4 hour ini. Jadi bisa dibilang secara struktur 4 hour itu still bullish dan momentumnya masih terjaga. Nah, lalu kita coba lihat ke 1 hour yang tadi. Jadi 1 hour-nya itu dia habis MSS di sini, terus habis itu dia bullish creating higher high, terus habis itu market structure shift lagi di sini. Terus habis itu dia market structure shift lagi di sini. Jadi bisa dibilang ini adalah liquidity sweep ya, karena dia MSS yang disertakan dengan MSS lagi nih. Jadi bisa dibilang ini liquidity sweep dan untuk 1 hour-nya jadi bullish lagi. Cuman bisa dibilang ini adalah masih konsolidasi ya. Nah, kalau misalnya gue gambarin garis di sini, kita jadi tahu nih, oh dia lagi ada di trend line atas nih. Hopefully dia bisa creating higher high dari sini, seenggaknya keluar dari trendline ini dulu. Sorry, bukan trendline ya, tapi resisten ini dulu, baru one more leg up untuk membuat all time high lagi. Gua masih percaya Ethereum masih punya tenaga untuk creating all time high lagi ya. Jadi tergantung juga untuk pergerakan BTC juga dan BTC.D-nya, yaitu BTC dominance. Nah, coba langsung aja kita lihat kali ya ke BTC dominance-nya. Nah, untuk BTC dominance, sayang banget nih, kemarin kan gue bilang 1 hour-nya jangan sampai closing di atas resisten ini, dia closing. Jadi per sekarang banget, BTC dominance itu 1 hour-nya itu bullish ya, dengan demand BTC dominance-nya itu ada di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di time frame daily-nya itu masih bearish ya, dengan OTI-nya itu di sini. Jadi bisa dibilang key level-nya itu ada di sini ya, di kisaran 59%, dan untuk daily-nya itu nggak boleh closing di atas 60,15% ya. Kalau misalnya dia closing di atas ini, otomatis daily-nya itu jadi bullish. Dan kalau misalnya BTC dominance itu bullish, otomatis akan ada tekanan yang lebih dalam lagi nih untuk altcoins. Jadi kita lihat nanti reaksinya kalau misalnya dia udah mencapai 59,12%, atau kita lihat di SNR weekly ini nih. Karena di sini bisa dibilang ya, untuk weekly-nya itu ada SNR di sini. Ini SNR yang lumayan major, kita lihat di sini ada rejection di sini, terus dia mantul, terus habis itu tembus dan dia menjadi support. So bisa dibilang ini adalah
SNR yang lumayan krusial. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance. Coba kita kecilin kali ya. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya weekly ini SNR-nya udah tercipta dari 2018 ya. Jadi kita bisa mantau sih ini lumayan key level nih. Sementara itu untuk sekarang karena dia udah tembus dari SNR ini sempat ada pantulan di sini terus reject. Nah, kemungkinan besar dia bisa reject dari sini. Jadi kita lihat aja pergerakannya untuk Bitcoin dominance nanti. Untuk sekarang kita masih bisa optimis melihat pergerakan pasar. Kalau misalnya BTC masih naik, itu mungkin buat BTC dominance-nya itu juga masih bisa naik gitu. Karena kan kapitalisasi pasar BTC itu masih menjadi dominasi nih. Karena liquidity-nya itu kan masih diserap sama BTC. Jadi wajar banget kalau Bitcoin dominance-nya itu naik dulu. So, kita lanjut dulu ngelihat ke pergerakan market US nih. Nah, untuk market US ini sama ya. Untuk S&P 500 ini dia berhasil MSS ya di sini. Untuk 1 hour-nya, terus dia udah jadi back to bullish lagi. Dengan demand 1 hour-nya itu bisa dibilang ada di sini nih. Untuk demand 1 hour-nya masih di sini ya. Dan sejalan juga sama SNR-nya. Jadi kita bisa lihat nanti untuk pergerakan harganya kayak gimana di time frame 1 hour. Nah, kita coba lihat dulu dari time frame daily kali ya. Untuk daily-nya kemarin tutupannya bagus ya. Jadi bisa dibilang dia di sini ngebentuk suatu candlestick yang bearish, terus habis itu dibalas dengan candlestick yang bullish. Jadi candlestick bearish ini udah jadi invalidasi nih. Dan sekarang dia bergeraknya bullish banget karena di sini ada bullish engulfing, kemungkinan dia akan creating all time high lagi. Ini bisa dibilang momentumnya sangat bagus ya karena dia geraknya itu masih creating higher high terus nih untuk time frame daily-nya. Kalau misalnya dia closing berhasil seperti ini, otomatis udah break of structure. Jadi nanti kemungkinan kita bisa pindahin demand daily-nya itu di sini. Yang kebetulan sejalan juga nih ternyata sama demand 1 hour-nya. Seperti itu untuk daily-nya S&P 500. Terus kita lanjut ke 4 hour-nya. 4 hour-nya juga sama ya. Dia masih creating higher high di sini. Dia kebetulan udah break of structure juga. Jadi bisa dibilang untuk demand 4 hour-nya itu ada di sini. Nah, bisa dilihat ya di sini ini ada demand-demand yang kemungkinan besar kalau misalnya harga nyampe ke sini itu akan ada pantulan. Jadi untuk momentumnya masih bagus, nggak perlu terlalu takut untuk aset-aset beresiko nih. Cuman kalau misalnya kita bandingin kemarin nih, BTC itu kan sempat turun banget nih, sedangkan S&P 500 ini kok naik gitu. Harusnya kan BTC sama S&P 500 itu sejalan. Nah, sebenarnya nggak selalu sejalan ya. Kemungkinan besar liquidity yang ada di pasar itu ditarik dulu ke S&P 500 karena S&P 500 ini udah proven gitu. Sedangkan kalau BTC itu masih termasuk aset yang beresiko. Bahkan bisa dibilang lebih berisiko dari S&P 500. Jadi nggak perlu takut, kita juga tahu bahwa tahun kemarin misalnya kayak di Oktober, November itu S&P 500 itu geraknya kencang banget ke atas terus baru abis itu liquidity itu kebagian ke BTC. Jadi perlu kita tahu bahwa pergerakan BTC itu biasanya lagging ya. Oke, lanjut kita bahas ke Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq sama nih, lagi ada di supply 4 hour-nya. Untuk 1 hour-nya dia udah back to bullish dengan MSS-nya ada di sini. Dan kalau misalnya dia udah MSS, berarti untuk demand 1 hour-nya itu ada di sini nih. Sorry, demand 1 hour-nya itu ada di sini. Oke. Terus gimana kita lihat dari time frame daily dulu kali ya. Untuk daily-nya pergerakannya masih sama, dia harga itu masih bermain di swing ini. Jadi ini range trading kita untuk demand-nya ada di sini dan resistennya ada di all time high-nya dia. Terus kita lanjut ke 4 hour-nya. Untuk 4 hour sekarang masih bearish. Dan per sekarang banget harganya itu lagi berada di supply 4 hour. Jadi perlu kita lihat nanti pergerakannya kayak gimana. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk price action-nya itu terbilang lumayan strong ya. Dia creating candle hijau terus nih. Bahkan kalau misalnya ada candle merah itu bisa dibilang hanya inside bar aja. So kita bisa menilai bahwa price action untuk Nasdaq ini lumayan strong ya. Seperti itu untuk Nasdaq. Terus kita lanjut ya ke total IS. Untuk total IS ini ada pergerakan nih di sini 1 hour yang gua create di sini supply-nya itu udah berhasil ketembus untuk total IS. Jadi bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu udah market structure shift ke bullish. Dengan demand-nya ada di mana? Demand-nya itu ada di sini. Yep, ini demand untuk 1 hour-nya.
Terus per sekarang lagi approaching ke supply 4 hour-nya. Hopefully dia bisa melewati supply 4 hour ini untuk back to bullish di time frame 4 hour-nya. Coba kita lihat ke time frame daily dulu ya. Untuk daily-nya masih sama ya. Ini adalah range trading kita dan dia habis retest ke OTI level 0,79 dan lagi ada pantulan nih. Semoga 4 hour-nya udah bisa jadi bullish. Tapi untuk sekarang masih bearish ya. Bisa dilihat di sini dia creating lower low dan karena lower low ini valid, gue bisa bilang ini valid, jadi supply 4 hour-nya itu ada di sini. Dan di levelnya kalau misalnya dia berhasil tembus itu sebenarnya adalah di sini ya. Karena ini adalah high yang diciptakan sebelum membuat lower low dan high ini men-take out ini nih. Jadi secara 4 hour itu dia sebenarnya udah MSS di sini dan dia creating lower low. Dan biasanya kalau misalnya dia creating lower low setelah menciptakan MSS ini adalah structure eksternalnya. Jadi kita perlu men-take out ini dan ini. Ada 2 PR sebenarnya untuk total IS. Oke, setelah itu kita lanjut ke total 3 IS. Nah, untuk total 3 IS itu 1 hour-nya kita bisa lihat di sini 1 hour-nya juga udah back to bullish ya. Dan karena dia udah back to bullish, kita bisa tandain di sini sebagai MSS atau market structure shift. Kita bisa tandain di sini sebagai demand-nya. Kenapa di sini? Karena ini adalah the latest pullback di 1 hour-nya. Gimana dengan daily-nya? Kita bahas dulu ya dari daily-nya. Nah, sama nih. Untuk daily-nya walaupun dia belum creating higher high, tapi range trading kita bisa dibilang kayak gini nih. Jadi dia masih bergerak di antara swing high ini ke swing low ini. Nah, gimana dengan pergerakan daily-nya? Sebenarnya dia bullish atau bearish? Masih bullish ya. Karena dia demand daily-nya di sini dan dia walaupun belum creating higher high, berarti dia belum break off structure. Kalau misalnya dia belum break off structure, otomatis demand-nya belum berpindah. So, masih di sini. Terus gimana dengan 4 hour-nya? 4 hour-nya still bullish. Seperti yang gue bilang, ini dia channeling aja dan creating kayak semacam triangle ya. Per sekarang banget dia masih berusaha untuk breakout trendline ini. Kemarin udah mencoba untuk breakout, tetapi sepertinya ketarik BTC ya. BTC itu drop banget, terus jadinya dia drop lagi. Nggak nyampe ke demand 4 hour-nya, dia udah mantul lagi dan market structure shift di 1 hour-nya. So, kita lihat nanti price action-nya kayak gimana kalau misalnya dia udah mencapai level resistance ini. Nggak perlu buru-buru karena kita belum juga nyampe ke high point yang ini. Kalau misalnya udah nyampe ke high point yang ini, baru deh kita bisa melihat pergerakannya itu kayak gimana. Kalau per sekarang banget dia kan masih berusaha untuk closing di atas trendline ini nih. Sebenarnya good indication untuk total 3 IS. Kalau misalnya total 3 IS itu bullish, kemungkinan besar cryptocurrency yang market cap-nya itu mid cap atau large cap gitu, large cap to medium cap lah ya, itu bisa mendapatkan money flow yang cukup signifikan. Tapi untuk sekarang bisa kita lihat belum ya. Seperti itu untuk total 3 IS. Terus kita lanjut ke BNB. Nah, untuk BNB sebenarnya kayak yang kemarin gue udah share, itu setupnya itu works ya. Jadi dia nyampe nih ke order block ini, terus abis itu dia mantul dari order block ini. Persekarang banget dia udah 2,76 R nih. Jadi hopefully dia bisa nyampe ke titik target profit ini dulu. Kalau misalnya dia udah sampai sini, kemungkinan gue akan TP partial. Atau sebenarnya gue nggak butuh dia nyampe sini sih. Biasanya gue itu TP partialnya itu di 3R di sini. Nah, untuk sekarang kan dia udah running 2R, 2,5 R lebih nih. Gue udah taruh top loss gue di sini. Jadi kalau misalnya dia sewaktu-waktu dia turun lagi, gue nggak panik karena udah risk free nih setup ini. So, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya ada setup di channel gue, itu sebenarnya kalian nggak harus ikutin 100%. Kalau misalnya kalian ikutin, gue pengen banget kalian itu punya risk management yang benar. Jadi kalau misalnya ada setup, all in, nggak ya. Ini gue setup ini aja, itu cuma pakai 1% from my capital. Jadi kalau misalnya dia closing di bawah sini, itu gue loss hanya 1%. Dan kalau misalnya dia naik, ya otomatis ini gue dapat 3%. Kalau misalnya 3R, kayak gitu. Kalau misalnya kalian tertarik soal risk management, soal gimana caranya gue buat setup, bisa request aja langsung di kolom komentar. Jadi bisa gue bahas juga ya. Kita lanjut pembahasannya ya. Untuk BNB daily-nya still bullish, masih sama seperti kemarin. Untuk 4 hour-nya still bullish. Ini adalah range trading kita. Sekarang BNB masih konsolidasi. Dan kalau misalnya dia berhasil bullish nih di 1 hour-nya, kemungkinan besar kita akan retest lagi ke $900 kayak gitu untuk BNB. Tapi nggak perlu buru-buru juga, kita masih approaching ke supply 1 hour ini. Kalau misalnya dia udah bullish di 1 hour-nya, baru deh kita pede untuk BNB ini retest lagi ke all time high-nya. Untuk sekarang, kita lihat nanti price action-nya.
Terus lanjut nih, gue pengen bahas soal XRP. Nah, untuk XRP sebenarnya gue udah lama banget ya nggak charting ini koin, karena per kemarin banget sebenarnya dia nggak kemana-mana gitu, masih di situ aja. Bahkan sempet dikatain dia itu stable coin ya. Nah, baru kemarin banget dia naik kenceng karena faktor SEC juga ya. Dan sekarang dia lagi konsolidasi di atas nih. Apakah dia berhasil creating higher high dari sini? Kalau misalnya kita lihat dia udah closing ya di atas itu ya. Jadi bisa dibilang untuk XRP ini demand-nya tuh udah pindah dari sini, dia pindah ke sini. Oke, ini dia last demand-nya untuk XRP time frame weekly. Deket ya. Terus kalau misalnya kita lihat di daily-nya, nah untuk daily-nya kebetulan sama ya. Untuk daily-nya bisa dibilang kita udah bullish dengan demand-nya itu ada di sini. Mungkin kita bisa tarik garis ya dari tarik Fibonacci nih di sini. Kalau misalnya kita lihat OTI-nya itu belum di-retest sama sekali, bahkan 50%-nya juga belum di-retest sama sekali nih. Dan untuk OTI-nya itu ada di kisaran harga 2,4 sampai 2,18. 2,44 sampai 2,18. Ini area OTI. Untuk yang nggak tahu OTI itu adalah optimal trade entry ya. Jadi kalau misalnya ada pergerakan swing seperti ini, biasanya orang-orang para traders itu masuknya di area OTI kayak gitu. Untuk 50%-nya belum ke retest, yang sama nih letaknya dengan resisten terakhir di sini. Jadi bisa kita pantau kalau misalnya dia harganya udah sampai ke 2,65. Kemungkinan akan ada pantulan di situ. Per sekarang banget di daily-nya itu bullish dengan koreksi yang bisa dibilang korektif ya pergerakannya. Nah, terus kita lanjut ke 4 hour. 4 hour-nya itu bisa dibilang still bearish di sini, terus habis itu lanjut bullish di sini. Oke, kita lihat lagi ya pergerakannya. Terus bearish gak di sini? Bearish ya. Bearish di sini. Dia creating lower low, terus habis itu bikin higher high. Jadi bisa dibilang ini korektif banget ya. Untuk last banget sebenarnya dia bearish dengan high point terakhir tuh di sini. Nah, ini bisa dibilang 4 hour-nya itu bearish, tapi dia sangat-sangat tipis nih dengan pergerakan sekarang. Gue saranin sih jangan di short ya. Karena lihat nih, ini supply-nya itu udah nggak di-respect sama sekali. Bisa dibilang XRP itu sedang berusaha banget untuk bullish lagi di 4 hour-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan-pergerakan ini nih, bisa dibilang kan XRP itu banyak market structure shift nih di 4 hour. Jadi emang dia lagi channeling aja. Bisa jadi dia lagi building momentum untuk bisa creating higher high dari sini. So untuk 4 hour-nya still bearish. Terus kita coba lihat di 1 hour-nya. Dia bullish di sini dengan last demand-nya ada di sini. So kalau misalnya mau manfaatin pergerakannya XRP mungkin bisa kayak gini ya. Kayak gitu untuk XRP mungkin kita cari 3R dulu aja nih. Kayak gitu. Nah, cuman saran gua kita perlu hati-hati karena XRP ini dia itu bisa dibilang pergerakannya itu lumayan lemah di saat Bitcoin-nya itu lagi mantul, tapi XRP itu masih channeling aja nih di bawah. Jadi perlu kita lihat juga ya momentumnya nanti kayak gimana. Kayak gitu untuk XRP. Oke, so that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. So, God bless to you all and see you next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.